Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Dewi Febrina SPT MP selaku pembimbing 1. Yang terhormat kepada Ibu Zumarni SPT MP selaku pembimbing 2. Yang terhormat kepada Ibu Dewi Ananda Mukra SPT MP selaku penguji 1. Dan yang terhormat kepada Bapak Anwar Effendi Arahab SPT MSI selaku penguji 2. Baiklah, saya akan membacakan laporan hasil penelitian yang berjudul Kandungan Nutrisi Pelepah Kelapa Sawit dengan penambahan sumber fitrat dan level yang berbeda. Yang melatar belakangi penelitian saya yaitu pakan. Pakan merupakan hijauan makanan atau asupan yang diberikan kepada hewan ternak yang berfungsi untuk pertumbuhan, kesehatan, serta reproduksi bagi hewan ternak tersebut. Pelepah kelapa sawit dapat dijadikan sumber pengganti hijauan yang banyak terdapat kandungan nutrisi di dalamnya. Pelepah kelapa sawit juga dapat diolah menjadi silase dengan menambahkan perlakuan ke dalamnya, yaitu dengan penambahan sumber fitrat abu sekam padi dan sumber fitrat abu tanam kosong kelapa sawit. Selanjutnya yaitu tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan nutrisi yang terkandung dalam silase pelepah kelapa sawit dengan penambahan sumber fitrat dan level yang berbeda terhadap kandungan bahan kering, serat kasar, protein kasar, lemak kasar, BETN dan abu. Selanjutnya yaitu manfaat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kandungan nutrisi silase pelepah kelapa sawit dengan penambahan sumber fitrat dan level yang berbeda. Selanjutnya yaitu hipotesis. Adanya interaksi antara penambahan sumber fitrat dan level yang berbeda terhadap kandungan bahan kering, protein kasar, BTN serta menurunkan serat kasar, lemak kasar dan abu. Selanjutnya yaitu materi dan metode. Penelitian ini dilakukan pada bulan September sampai Oktober 2019 di Laboratorium Nutrisi dan Teknologi Pakan Fakultas Pertanian dan Peternakan UINSIS Karyau di Laboratorium Pengolahan Hasil Pertanian UNRI. Untuk alat dan bahan, alat yang digunakan untuk membuat silase yaitu ada mesin pencacah, timbangan, pisau, dan lain-lain. Alat untuk analisis proksimat, ada pemanas, kajaltek, sokstek, kertas saring, dan lain-lain. Untuk bahan ada pelepah kelapa sawit, filter abu tanam kosong, dan filter abu sekam padi. Dan untuk analisis proksimat ada Aquades, HCl, NaOH, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian dilakukan yaitu metode eksperimen dengan RAL faktorial 3 perlakuan, 2 faktor dan 3 ulangan. Di mana faktor A adalah sumber fitrat dan faktor B level pemberian filtrat. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Yang pertama, pelepah kelapa sawit dicacah menggunakan mesin chopper, kemudian dijemur di bawah sinar matahari, lalu ditimbang sesuai dengan perlakuan, kemudian lakukan pencampuran bahan sesuai dengan perlakuan, lalu pembungkusan sesuai dengan perlakuan. Setelah itu lakukan proses fermentasi selama 21 hari. Setelah itu lakukan pembukaan hasil fermentasi dan kemudian baru lakukan analisis data. Selanjutnya yaitu parameter yang diukur. Di antaranya ada bahan kering, protein kasar, lemak kasar, serat kasar, abu, dan BTN. Selanjutnya yaitu analisis data. Data yang saya gunakan yaitu RAL pola faktorial, di mana rumus YIJK sama dengan mu tambah alfa I tambah beta J tambah alfa beta IJK tambah epsilon IJK. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Parameter yang pertama, kandungan serat kasar silase kelapa sawit. Terdapat angka tertinggi pada penambahan faktor sumber fitrat yaitu A1 dengan nilai rataan 33,42% dan nilai yang terendah pada A2 dengan nilai rataan 30,97%. Selanjutnya itu pada penambahan level fitrat, terdapat angka tertinggi B1 dengan nilai 32,93% dan yang terendah dengan terendah B3 dengan nilai 31,48%.
Selanjutnya yaitu kandungan bahan kering silase pelepah kelapa sawit. Terdapat angka tertinggi pada penambahan faktor sumber fitrat A1 dengan nilai rataan 41,49% dan yang terendah A2 dengan nilai rataan 42,38%. Selanjutnya yaitu kandungan abu silase pelepah kelapa sawit. Terdapat nilai tertinggi pada penambahan sumber fitrat pada penambahan sumber fitrat A1 dengan nilai rataan tertinggi yaitu 4,50% dan yang terendah A2 yaitu dengan nilai rataan 2,87%. Selanjutnya untuk penambahan level fitrat, terdapat nilai tertinggi pada B1 dengan nilai rataan 4,43% dan B3 yang terendah 3,13% nilai rataannya. Selanjutnya yaitu kandungan protein kasar silase pelepah kelapa sawit. Terdapat interaksi antara penambahan sumber fitrat dan level fitrat yang berbeda, yaitu terdapat nilai tertinggi pada perlakuan B3 dengan nilai 5,15% dan angka terendah pada B1 dengan nilai 3,60%. Selanjutnya yaitu kandungan lemak kasar silase pelepah kelapa sawit. Terdapat angka tertinggi pada faktor penambahan sumber fitrat dengan nilai rataan tertinggi yaitu 3,00% dan yang terendah A2 2,18%. Selanjutnya yaitu pada level fitrat. Terdapat angka tertinggi pada B1 dengan nilai 2,87% dan yang terendah perlakuan B3 dengan nilai 2,34%. Selanjutnya yaitu kandungan BETN silase pelepah kelapa sawit. Terdapat interaksi antara penambahan sumber fitrat dan level yang berbeda dengan nilai tertinggi yaitu perlakuan B3 dengan sumber fitrat A2 dengan nilai 55,62% dan yang terendah pada perlakuan B1 dengan sumber fitrat A1 dengan nilai 39,09%. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pembahasan jenis fitrat yang berbeda meningkatkan kandungan protein kasar dan BTN serta menurunkan kadar serat kasar, lemak kasar, bahan kering dan abu. Selanjutnya yaitu saran. Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat nilai kecernaan silase pelepah kelapa sawit yang ditambahkan fitrat abu tanam kosong dan fitrat abu sekam padi serta pengaplikasiannya kepada ternak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.